Saya mau disclaimer aja nih. Boleh, Pak? Karena sebetulnya kami sendiri, mana nih? Nggak muncul ya. Ya, kami sendiri sih sebetulnya sudah sertijab dengan Bapak Dubes Phnom Penh. Jadi sebetulnya kami sendiri sih udah berakhir penugasannya sebagai Prodcons di KBRI Phnom Penh sejak tanggal 28 Juli. Jadi ini kami udah mau melanjutkan penugasan di Jakarta gitu kurang lebih. Oh, begitu. Baru berarti, Pak? Iya, makanya sibuk. Cuman karena pengganti saya belum sampai Ya. di Phnom Penh, jadi kami ya udahlah nggak apa-apa. Pertimbangan kami ya udahlah dengan kami aja nggak apa-apa wawancaranya, karena pejabat yang menggantikan saya itu baru datang besok ke Phnom Penh-nya gitu. Oke, baik, Bapak. Oh, makasih banyak. Ya, Jadi merepotkan, saya agak-agak enak karena malam-malam juga, Bapak. Maaf ya, Pak. ya nggak Mm. kan. Oke. Baik, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Sri Septiani. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, angkatan 2021. Di sini kebetulan saya sedang melaksanakan penelitian akhir, yang mana skripsi saya ini membahas terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menanggulangi cyber scam human trafficking di Kamboja. Sebetulnya plan pertama saya adalah untuk turut mewawancarai pihak KBRI, namun sayang sekali Bapak, saya belum ada jawaban bahkan sampai hari ini. Untuk itu saya juga KBRI. KBRI, maksudnya Kemlu, dari Aspasaf Kemlu, Oke. tapi sayangnya belum ada jawaban. Maka saya beralih ke KBRI karena saya juga membutuhkan data dari KBRI terkait dengan bagaimana kondisi dari warga negara Indonesia yang ada di Kamboja terkait kasus cyber scam human trafficking ini gitu, Pak. Baik Bapak, langsung saja tidak apa-apa ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, sebenarnya Bapak, bagaimana KBRI Phnom Penh dalam menerjemahkan begitu Pak prioritas diplomasi perlindungan dari Kementerian Luar Negeri ke dalam rencana aksi konkret untuk menanggulangi kasus cyber scam human trafficking di Kamboja begitu Pak? Pertanyaan pertama. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau boleh saya inginnya wawancaranya dialog aja ya. Oh, boleh Bapak, siap. Ya, jadi untuk menyamakan persepsi nih sebelum saya jawab pertanyaannya, jadi saya ingin nyamain persepsi dulu. Boleh Kira-kira emang kebijakan apa yang diketahui dari Mbak Ismi ini, Ismi lah ya, terkait prioritas Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Sebenarnya Bapak kalau boleh jujur ya, saya kan hanya membaca dari sumber-sumber yang dari jurnal, data kayak gitu, dan saya sendiri sejujurnya Bapak, mohon maaf, pengen tahu sebenarnya lebih detailnya seperti apa, karena banyak sekali program-program yang seperti apa ya namanya, sebentar Bapak. Saya lupa namanya. Maaf. Ini sih Pak, yang saya tahu itu seperti repatriasi dari apa ya, berkoordinasi dengan pihak KBRI dengan cara merepatriasi korban cyber scam human trafficking yang ada di Kamboja itu untuk dikembalikan dan mendapatkan perlindungan dari Kemlu dari Indonesia gitu, dari Kementerian Luar Negeri gitu sih Pak. Mohon maaf, saya belum begitu banyak sih Pak pengetahuan terkait ini. Enggak, dalam konteks kan Deismi ini menanyakan
bagaimana KBRI Phnom Penh menerjemahkan kebijakan Kementerian Luar Negeri, begitu kan? Betul nggak Betul, Bapak. pertanyaannya? Mm-mm. Kan lebih bagaimana KBRI menerjemahkan kebijakan luar negeri Iya, 2020-2024, betul kan? betul, terkait Nah, perlindungan itu, Pak. alangkah baiknya, Mm-mm. alangkah baiknya ketika sebelum itu Iya. Deisme juga memiliki sedikitnya gambaran apa itu kementerian Kementerian Luar Negeri 2020-2024 itu kurang Iya, lebih. Pak. Jadi kalau boleh saya sedikit share saja, Boleh, ya. di 2020-2024 itu ada baiknya boleh Deisme lihat PPTM Menteri Luar Negeri tahun 2024 zamannya Bu Retno. Jadi karena ini kan kebijakan luar negerinya di zamannya Bu Menteri Retno Marsudi ya, 2020-2024. Jadi bisa dilihat itu PPTM. Tahu PPTM? Belum sih, Pak. Belum lihat. Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri 2024 zamannya Bu Retno. Jadi di situ dijabarkan bahwa kebijakan luar negeri di tahun 2020-2024 itu adalah yang istilahnya 4+1. 4+1 itu adalah satu kebijakan diplomasi ekonomi. Kedua adalah diplomasi yang ditanyakan, diplomasi perlindungan WNI. Yang kedua sesuai dengan penelitian Deisme. Yang ketiga adalah diplomasi kedaulatan. Yang keempat adalah diplomasi regional dan multilateral. Plus satunya adalah infrastruktur diplomasi. Jadi itu kebijakan yang luar negeri di 2020-2024. Mohon ya nanti dibaca aja. Baik, Bapak, siap. PPTM ya. PPTM, baik. PPTM Menteri Luar Negeri 2024. Karena basicnya itu adalah kebijakan kita di luar negeri dimanapun KBRI itu berada, gitu. Itu yang kurang lebih yang ingin saya ingin saya sampaikan. Terus bagaimana konkretnya? Ya konkretnya dari kita, dari KBRI Phnom Penh, menerjemahkan kebijakan diplomasi perlindungan WNI di Kamboja. Jadi istilahnya ya itu saja. Konkretnya ya udah kita lakukan perlindungan WNI kita di Kamboja. Wilayah kerja KBRI Phnom Penh itu adalah Kamboja, negara Kamboja. Jadi konkretnya apa yang diarahkan oleh Kementerian Luar Negeri kita laksanakan di lingkup Kamboja. Lingkupnya otomatis kebijakan luar negeri itu ada satu yang bersifat multilateral, regional dan juga bilateral. Nah, bilateralnya itu juga terbagi menjadi dua. Satu adalah bersifat domestik, kedua adalah bersifat negara akreditasi. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita mengejawantakan apa yang memang diperintahkan oleh Kementerian Luar Negeri. Itu aja sih. Jadi perlindungan konkretnya apa ya? Perlindungan WNI di Kamboja. Itu kurang lebih simpelnya ya. Berarti terkhusus di Kambojanya aja berarti ya, Pak ya, untuk perlindungan WNI-nya itu sendiri. Oke. Bapak, tapi kalau misalnya Bapak mohon maaf tadi, lanjutkan. Iya, Bapak maaf, izin bertanya juga, kalau misalnya dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja itu sebenarnya ada gak sih Pak misalnya program yang ini udah efektif nih dijalankan tapi yang ini kurang efektif gitu, belum efektif. Kira-kira Bapak bisa sharing gak ya perihal itu? Masalahnya perlu Deisme juga perlu dipahami bahwa kebijakan luar negeri itu
posisi Kementerian Luar Negeri itu ibaratnya adalah jembatan bagi KBRI ya, dalam konteks Betul. Kemlu dan KBRI. Konteksnya adalah jembatan yang menjembatani antara, dalam hal ini adalah Indonesia dan Kamboja. Terkait dengan efektivitas kerjasama, otomatis adalah kementerian-kementerian terkait yang harus turut mendorong efektivitas tersebut. Ambil contoh misalkan kerjasama pendidikan, misalkan ya, ini di luar konteks, misalkan kerjasama pendidikan, Kemlu dan juga KBRI Phnom Penh dalam kebijakan meningkatkan hubungan pendidikan antara Indonesia dan Kamboja, itu kita pertemukan misalkan dua universitas, dari universitas misalkan Ismi dari universitas mana? Jenderal Ahmad Yani, Bapak. Jenderal Ahmad Yani. Unjani. Jenderal Unjani. Iya. Oke, dari Unjani kita pertemukan misalkan dengan Universitas Phnom Penh. Kerjasamanya yang mengefektifkan kerjasama itu kita pertemukan antara Unjani dan Universitas Phnom Penh. Kita support mereka untuk saling bertemu, berkomunikasi, bekerjasama, kurang lebih seperti itu. Tapi ketika dalam efektivitas kerjasama Unjani dan Phnom Penh, prakteknya itu yang melakukan ataupun yang menggiatkan itu prakteknya siapa? Kemlu kah, KBRI Phnom Penh kah, atau Unjani dan Phnom Penh? KBRI dan Unjani. KBRI mempertemukan nih, kita panggil Universitas Unjani, kita panggil Universitas Phnom Penh. Ayo kita apa? Misalkan apa? Kita usulkan pertukaran pelajar, pertukaran dosen, kerjasama riset dan lain-lain. Tapi setelah deal, kita sudah sukses mengkolaborasikan di antara mereka. Tapi dalam prakteknya efektif atau enggaknya itu kurang lebih sudah berada di tangan masing-masing unit yang bekerja sama. Unjani, pertukaran pelajar, kira-kira itu kita yang menggiatkankah, KBRI Phnom Penh kah, atau harus Unjani dan Universitas Phnom Penh yang harus giat menyeleksi mahasiswanya, menseleksi proposal dan lain-lainnya, kurang lebih seperti gimana? Kalau menurutku dalam konteks seperti itu. Kalau menurutku dari kampusnya juga sih Pak, pasti ikut serta sih menurutku. Jadi itu kurang lebih adalah gambaran terkait efektivitas atau tidak kerjasama di luar negeri itu tidak sepenuhnya tergantung kepada KBRI Phnom Penh atau Kemlu. Itu juga harus ada effort, ada giat atau dorongan motivasi yang kuat dari KL teknis, dalam arti kementerian ataupun lembaga ataupun universitas ataupun institusi yang memang kita coba kerjasamakan. Kurang lebih sih seperti itu. Efektivitasnya ya mana yang efektif selama ini sih memang dalam konteks dalam konteks penanganan WNI bermasalah di KBRI Phnom Penh, memang efektivitasnya yang berjalan selama ini baru dari KBRI Phnom Penh dengan otoritas atau kementerian lembaga di Kamboja saja. Adapun kementerian, lembaga, institusi yang juga mempunyai kewenangan untuk mengefektifkan kerjasama penanggulangan online scam dan trafficking di Kamboja, terutama dari WNI, itu memang masih belum banyak dari
masih belum banyak dapat dorongan yang kuat dari dalam negeri, sama dari Indonesia. Yang efektifnya sekarang adalah ya KBRI aja semuanya nih. Apa yang bisa kita lakukan dengan kepolisian Kamboja? Apa yang bisa kita lakukan dengan kepolisian Kamboja? Harusnya kan apa yang bisa dilakukan ya apa yang bisa dilakukan kepolisian Kamboja, apa yang bisa dilakukan kepolisian Indonesia. Dari segi imigrasi, apa yang bisa dilakukan imigrasi Kamboja, apa yang bisa dilakukan imigrasi Indonesia, apa yang bisa dilakukan terkait tenaga kerja yang alur proses yang benar tenaga kerja, apa yang dari Kementerian Tenaga Kerja Kamboja dan juga Indonesia. Jadi kurang lebih banyak kementerian dan lembaga yang harus terlibat untuk mengefektifkan kebijakan luar negeri, terutama dalam penanggulangan trafficking ataupun scam online ini. Oke, baik Bapak. Berarti sebenarnya kalau masalah efektivitas ini memang lini-lini lain selain daripada KBRI itu sendiri tuh harus sama-sama kontribusi ya Pak. Karena kalau nggak kayak gitu ya itu ya efektivitas itu tadi jadi kurang efektif aja gitu dan belum efektif ya Pak ya. Oke, baik Pak. Betul, kurang lebih seperti itu. Oke. Seperti itu. Dan sama halnya kayak kerja kelompok lah. Kerja kelompok itu kan harus berkelompok. Efektifnya gimana? Ya efektifnya ya kelompok harus melakukan gitu. Benar. Ada satu orang saja yang giat, otomatis ya kurang maksimal aja. Efektif atau enggaknya ya relatif. Bagi kita ya efektif, bagi orang yang mengerjakan mungkin ya enggak, kurang efektif sih Pak, kelompok gitu kurang lebih. Seperti itulah kurang lebih. Oke. Posisinya. Oke, baik Bapak. Dalam melaksanakan atau menjalankan program-program di KBRI sendiri gitu Pak, apalagi terkait dengan perlindungan WNI karena kasus cyber scam human trafficking, sebenarnya ada hambatan-hambatan tertentu gak yang menurut Bapak tuh kayak aduh ini agak sulit ya, tapi ini oke, fine, tapi yang ini agak sulit kayak gitu-gitu, ada tidak Pak? Kayak gitu. Kalau Ismi udah lihat follow sosial medianya KBRI Phnom Penh belum? Saya baru lihat beberapa sih, kayak kegiatan-kegiatannya aja sih Pak. Kalau saya kayak HUT RI gitu-gitu saya sudah lihat sih Pak. Tapi ke bawahnya saya belum sempat scroll. Harusnya mulai lihat follow termasuk juga duta besar kita di KBRI Phnom Penh. Sebetulnya sih dari sana juga bisa terlihat. Sebetulnya KBRI Phnom Penh itu kalau dari proses penanganan mekanisme perlindungan WNI di KBRI Phnom Penh itu kinerjanya sudah sangat tinggi sekali. Bisa dibayangkan di 2024 saja, kita bicara 2024, KBRI Phnom Penh itu telah menangani sebanyak 3.310 kasus perlindungan warga negara Indonesia. Itu jumlah yang sedikit atau banyak? Banyak. 3.000. Banyak. 10 kasus. Itu banyak sekali. Jadi sebetulnya, dan perlu di-highlight bahwa penyelesaian kasus itu, kalau kita bicara kasus nggak selesai juga kan percuma kan? Betul Pak. Nah, kita bicara KBRI Phnom Penh itu dari kasus 3.310 kasus, itu tingkat penyelesaian kasusnya itu mencapai 97%. Jadi hanya 3% saja yang dari tahun lalu belum terselesaikan dan terbawa ke
tahun sekarang. sekarang. Mungkin kalau tahun sekarang sih mungkin nggak clear juga itu yang 3%. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa adalah kinerja efektivitas, kalau bicara efektivitas lagi, tadi Deismi bicara efektivitas. Untuk bicara efektivitas penanganan perlindungan WNI oleh KBRI Phnom Penh sudah sangat efektif. Bisa dibayangkan 3.310 kita bisa selesaikan 97%-nya. Dan di 2025 semester 1 sampai berarti semester 1 itu sampai Juni 30 Juni ya. 30 Juni 2025 KBRI Phnom Penh tahu sudah menangani berapa? 2.585 kasus. Itu baru setengah tahun. Kalau kita bicara matematika kali 2 berarti berapa? Hampir 5.000. Nantinya diproyeksikan di 2025 itu hampir 5.000. Tapi bisa kita dengan bangga ataupun dengan dengan bangga lah bisa menyampaikan bahwa dengan peningkatan kasus yang terus-terusan semakin banyak pun tingkat penyelesaiannya itu di atas 96%. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, bahwa program-program apa saja sih terkait kinerja perlindungan KBRI Phnom Penh. Terus dibilang ya, tantangan terbesarnya apa sih yang dihadapi oleh KBRI Phnom Penh? Tantangan terbesarnya tentunya adalah jumlahnya yang sudah sangat terlalu banyak. Kasusnya sudah terlalu banyak. Tapi tidak bisa dipungkiri juga penambahan jumlah kasus ini seiring paralel dengan jumlah warga negara Indonesia yang sangat besar di Kamboja. Sudah tahu berapa jumlahnya kurang lebih di Kamboja WNI? Deismi, sekitar 10.000 gitu kalau nggak salah Bapak, maaf. Atau masih kurang itu. Jumlah WNI di Kamboja di tahun 2024 saja, data dari Kementerian Imigrasi Kamboja mencatat ada 131.000 orang Indonesia yang ada di Kamboja. Itu yang memiliki visa yang valid. Kalau dijumlah dengan orang-orang yang tidak memiliki visa yang valid, mungkin lebih dari itu. Tapi bisa kita dengan aman menyampaikan bahwa di 2024 itu ada sebanyak 131.000 WNI yang tinggal di Kamboja. Itu jumlah yang sangat besar. Tahu berapa itu bandingannya? Jumlah itu kalau Deismi lihat di datanya Kementerian Dalam Negeri, jumlah populasi penduduk itu sudah melebihi jumlah populasi Kota Magelang. Kota Magelang saja jumlahnya tidak lebih dari 131. Lebih besar lagi itu jumlahnya kalau dibandingin dengan Kota Pariaman, dibandingkan dengan Kota Tomohon. Jadi itu bisa dibayangkan jumlah itu adalah jumlah yang sudah sangat besar. Itu adalah tantangan terbesar dari KBRI Phnom Penh, di mana dalam waktu yang hanya beberapa tahun, peningkatan jumlah WNI di Kamboja sangat eksponensial. Itulah yang menjadi tantangan terbesar kita, jumlah WNI yang terlalu besar. Tapi kalau dari sisi positifnya kita bisa melihat adalah
dari jumlah 131.000 ternyata yang mengadu ke KBRI dan mengalami permasalahan itu ada di jumlahnya tahun lalu adalah 3.300. Kalau kita presentasekan, artinya itu hanya berapa persen? Hanya berapa persen? 3%. Kecil sekali, Bapak. Hanya 2, 2, sekian persen. Artinya 2, sekian persen bermasalah. Artinya apa? Artinya 97, sekian bermasalah atau tidak? Kemungkinan besar ya. Tapi tidak. Kemungkinan besar iya. Oh, Kemungkinan besar sih tidak ya. tidak. Kalau orang bermasalah kira-kira apa yang terjadi? Yang Chaos. ada terjadi adalah ratusan ribu orang bermasalah ya, apa Iya yang sih. terjadi? Chaos, Pak, pasti. Bukan Iya. 98 Iya. kurang lebih. Artinya 97% sebetulnya tidak terlalu bermasalah dari sisi Kamboja. Tapi kalau dari sisi kita kan beda sudut pandang ya, karena kita kan melihatnya mungkin Daisy kalau baca-baca ya di sini di Kamboja itu judi itu dilegalkan. Di Indonesia tidak legal, kurang lebih sih itu, kurang lebih ya posisinya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, apa tantangan terbesar? Satu, jumlah yang terlalu besar ya Pak. Iya. Bapak, apabila saya ingin tahu data-data terkait seperti tadi yang imigrasi Kamboja itu bisa dilihat di websitenya langsung kah Pak? Atau gimana? Nah makanya saya bilang follow Instagram dari Phnom Penh dan amb.id Phnom Penh. Oke, baik Bapak. Ambasador AMB. amb.id.phnom Penh. Jadi di situ Pak Dubes kita cukup transparan dan periodik mengupdate jumlah data-data yang memang secara data ataupun fakta itu cukup valid, sangat valid gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Kurang lebih itu. Ya. Ya. Bapak, sebelumnya mohon maaf ini saya Zoom-nya tidak unlimited, hanya 40 menit. Baik. Tapi jadi, saya masih ingin bertanya. Ya. Jadi itu saja. Kalau boleh saya satu ya, Bapak. adalah lihat PPTN-nya. Siap. Kedua adalah mulai follow KBRI Phnom Penh. Di situ datanya sudah ada semua. Termasuk kinerja KBRI, kedua termasuk juga data WNI dan lain-lain. Kurang lebih sih seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya banyak gak taunya karena saya baru pertama kali penelitian dan cukup gugup. Jadi maaf sekali ya Bapak atas keterbatasan saya. Yang penting adalah banyakin literasinya. Siap. Banyakin referensinya. Ya. Banyakin baca dulu subjek yang kamu tanyakan satu-satu tuh satu-satu apa nih? Ya. Artinya apa yang dimaksud dan lain-lain. Kalau itu literasinya kita banyak bacanya lumayan, nggak ada permasalahan. Mau penelitian pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak. Git. Anjir, 9 setengah jam ya?